Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes intelijensi umum untuk paket ke-15 ya teman-teman. Oke, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini itikat dan dukungan ya. Itikat itu lawan katanya adalah dukungan seperti halnya opsi A, yaitu cua itu lawan katanya dari senang ya. Oke, lanjut nomor 2. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ada di laut ya. Begitupun dengan opsi B, unta bergerak menggunakan kaki dan ada di gurun ya. Oke, lanjut nomor 3. Oke, di sini hubungan objek pada kalimat ayah senang memelihara berbagai jenis burung seperti elang dan jalak. Ini adalah jenis-jenis burungnya ya, yang objek. Begitupun dengan opsi E ya. Karena ini ibu suka mengkonsumsi ikan seperti ikan bandeng dan ikan mujair karena lebih segar. Ini objeknya adalah jenis-jenis ikan ya. Sama seperti soal jenis-jenis burung. Oke, lanjut nomor 4. Hubungan objek pada kalimat kertas terbuat dari serat pohon setara dengan ini sama-sama asal mula dari sebuah produk ya. Ini kan produknya. Ini adalah bahannya ya. Bahan pembuatannya berarti sama seperti opsi D. Kain dihasilkan dari kapas. Kain ini adalah produknya, kapas ini adalah bahan pembuatannya ya. Oke, lanjut nomor 5. Oke, jika tanaman di pekarangan rumah tidak disiram tiap hari di musim kemarau, ini adalah saya beri P ya. Mereka semua akan mati. Mereka semua akan mati Ki. Jika tanaman mati kehausan, berarti ini masih Ki ya. Udara akan terasa semakin panas. Ini adalah R. Ternyata udara itu tidak panas. Berarti negasi R ya. Berarti kan jika P maka Ki, jika Ki maka R. Lalu di sini adalah negasi R ya yang terakhir. Ini kan coret nih bisa nih. Jadi eh, P hasilnya adalah P maka R. Di sini adalah negasi R. Lalu kalau misalnya ditarik kesimpulan, ini adalah negasi P ya. Berarti kalau negasi P, kata tidak ini kita ganti ya, dihilangkan gitu. Seperti opsi B ya. Tanaman di pekarangan rumah disiram setiap hari di musim kemarau. Oke, lanjut nomor 6.
Oke, di sini semua mahasiswa baru yang diterima di kampus X harus mengikuti kegiatan orientasi, studi, dan pengenalan kampus. Tono mahasiswa baru di kampus X, berarti Tono itu harus mengikuti kegiatan orientasi, studi, dan pengenalan kampus ya. Jawabannya adalah E. Tono sebagai mahasiswa baru di kampus X harus mengikuti kegiatan orientasi, studi, dan pengenalan kampus. Oke, lanjut soal nomor 7. Lima ke 6 adalah kurang ditambah 1 ya. Tambah 1. Ini adalah kurangin 2. Ini adalah ditambah 3. Ini adalah ditambah 1. Ini kurangin 2. Ditambah 3. Ini ditambah 1. Kurangin 2. Ditambah 3 sesuai pola ya. Tambah 1 kurangin 2 tambah 3 terus balik lagi ke tambah 1 ya. Ini adalah 11 lalu ditambah 1 yaitu 12. Jadi jawabannya adalah B ya. 11 12. Oke, lanjut nomor 8. Oke, di sini adalah kurangin 1. Ini adalah kurangin 4. Ini itu adalah kurangin 9. Ini 137 kurangin 121 itu 7 kurangin 1 kan 6. Lalu di ini adalah 16 ya. 3 kurangin 2 dikurangin. Kesini itu adalah kurangin 25 ya. Oh, berarti ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat ya. Berarti di sini 6 kuadrat ya. Dikurangin 36 kan 0. Terus 9 kurangin 3 itu 6 ya. 60. C. Oke, lanjut nomor 9. Oke. 9 ke 10 itu tambah 1. Ini tambah 5. Ini ditambah 1. Ini ditambah 10. Ini ditambah 1. Ini ditambah 20. Ini ditambah 1. Lalu ini ditambah dengan 40 ya. Berarti ini tambah 1 nih. 85. Nah, tapi ini kan 5 ke 10 itu kali 2. 10 ke 20 itu kali 2. 20 ke 40 itu kali 2. Berarti 40 kali 2 itu adalah 80. Berarti ini harusnya ditambah dengan 80 ya. Jadi 164 yaitu E. Oke, lanjut nomor 10. Oke, 8 ke 9 itu adalah ditambah 1. 18 ke 23 itu ditambah 5. Ini ada 1, 2, 3. Ini kayaknya kalau misalnya ditambah 2
11. Kalau ditambah dengan 3 itu jadi 14. 14 ditambah dengan 4, oh masuk nih, yaitu 18 ya. Jadi polanya seperti itu, 11 dan 14 A. Oke, lanjut nomor 11. Oke, untuk nomor 11 kita misalin 56-nya dengan A, lalu 47-nya dengan B. Berarti A dikali dengan A, yaitu 56 kali 56 ya maksudnya, kurangin B kali B, yaitu 47 kali 47 ya, per A kali B kurangin B kali A, lalu ditambah dengan A kurangin B. Ini kan bisa kita sederhanain, A kali A kan A kuadrat dikurangin B kuadrat per A kali B sama B kali A sama ya. Berarti kan ini habis nih. Berarti menyisakan A kurangin B. Ini kan karena dikurang ya. Jadi habis. Oke, lalu A kuadrat kurangin B kuadrat tuh bisa kita pecah jadi seperti ini. A ditambah dengan B, lalu kurung yang selanjutnya adalah A kurangin B per A kurangin B. Ini kita bisa coret nih. Jadi tinggal A ditambah dengan B. A nya adalah 56, B nya adalah 47. Berarti ditambah aja, jadi 6 tambah 7 itu 13, 1, 6 tambah 4 itu 10 ya. A jawabannya. Oke, lanjut nomor 12. Oke, di sini kan X-nya sama dengan 3 nih. Dan Y-nya sama dengan 7 ya. Di sini X-nya 6. Berarti kan ini ningkatin 2 kalinya ya. Yang tadinya 3 ke 6. Berarti kali 2 ya. Berarti X. Jadi X banding Y banding Z. Ya udah. Ini semua yang bagian ini nih dikali dengan 2. Sini 6, di sini 14. Di sininya Z-nya masih 5 ya. Sorry. 5. Lalu makan nilai dari Z sama Y. Ya udah 5 per 14. Karena Z-nya punya 5, Y-nya adalah 14 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 13. Oke, nomor 13 ini kalau pembagian berarti dibalik kayak yang kalau pecahan. Berarti 27 per 8 kali 16 per 9. Ini 1, ini 3, ini 1, ini 2 ya. Jadi 6 jawabannya B. Oke, lanjut nomor 14. Ini soalnya agak memakan waktu yang banyak ya. Tapi kita kerjakan. Ini kita kerjakan yang bagian ini dulu. Jadi 14-nya pindah ruas ya. 9A kuadrat B itu 500 dikurangin 14 itu adalah ini 6. 9 kurangi 1 itu 8. Di sini 4 ya. Oke. Lalu dibagi nih 480
6 dibagi dengan 9. Ini dapat 5, ini 45. Ini 36. 36 itu adalah 4 ya. Jadi 54 A kuadrat B. Lalu yang persamaan kedua ini kali silang aja ya. Jadi A kali B sama dengan 18 ya. 6 kali 3. Oke, berarti kita masukkan aja nih ke persamaan 1. Jadi A kali A kuadrat kan hasil dari A kali A ya. Kali B sama dengan 54. AB-nya kan udah tahu nih, berarti 18 sama dengan 54. Ini A. Oke. Ini kita bagi 9 aja ya. Ini bagi 9 jadi 2. Ini bagi 9 jadi 6. Oh, ternyata bisa bagi lagi nih. Ini bagi 2 habis. Ini bagi 2 jadi 3. Berarti A-nya adalah 3 ya. Nah, di sini 3 B sama dengan 18. Nah, 18 bagi 3 itu adalah 6. Oke. Kita cari yang C ya. Ini kali 2 aja. Kenapa kali 2? Biar penyebutnya hilang ya. Ini kan angkanya juga 2 ya. Jadi kalau kali 2 kan jadi habis. Jadi C pangkat 3 kurangin 1. 2 kali 7,5 itu adalah 15. Oke. Ini adalah negatif 16 nih ya. Tapi pindah ruas. Jadi positif 16. Ini pindah ruas jadi C pangkat 3 ditambah 2 tambah C pangkat 3. Ini kan 2C pangkat 3 sama dengan 16. C pangkat 3 bagian 16 bagi 2 itu adalah 8. Nah, perkalian berapa yang dipangkatin 3 hasilnya 8. Yaitu pangkatnya pangkat 2 ya. Jadi C sama dengan 2. Kan 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Berarti ini tinggal ditambahin aja nih. 3 ditambah dengan 6 ditambah dengan 2. Berarti 9 tambah 2 itu kan 11 ya. Jadi D jawabannya. Oke, nomor 15. Oke, di sini 3/4 dikali dibalik ya. 16/9. Ini 1, ini 3, ini 1, ini 4 ya. Jadi 4/3 A. Oke, lanjut nomor 16. Oke, di sini sama-sama ya mencari lamanya waktu tempuh yang menjadi patokan nilai X dan Y-nya ya. Kota A dan ke kota B jaraknya juga sama ya, 120 km. Tapi yang berbeda ini ya. Ini kan kilometer per jam, ini meter per second ya, per detik. Lalu, nah kalau misalnya kecepatannya makin tinggi, otomatis lama waktu tempuhnya itu makin sedikit ya. Jadi kita cuma ngitung konversi ini aja nih. Kita konversi ke kilometer per jam ya, bukan meter per detik ya. Oke, kilometer ke meter itu kalau nggak salah 1000 naik 3. Kilometer, hektameter, dekameter, meter. 1, 2, 3 ya teman-teman. Jadi 30. Karena naiknya 3 berarti dibagi 1000 ya. Nolnya ada 3 maksudnya. Nah, ini kan karena detik ya. Detik ke jam itu kan 3600 ya. Berarti dibagi dengan 3600 ya. Oke, ini kan jadi 0,03 ya. 30 dibagi 1000 ya. 0,03. Lalu ini jadi karena dibagi jadi dibalik ya, dikali.
3600 per 1 ya, sama dengan ini coret nih nolnya. Lalu 3 kali 36 yaitu 8 1, 3 kali 3 9 tambah 1 10 ya, 108. Ternyata Y itu kecepatannya lebih tinggi ya, berarti X itu menghasilkan waktu yang lebih banyak ya. A. Oke, lanjut nomor 17. Oke, di sini soal ini yang perlu hitungan itu yang bagian Y aja ya, sedikit hitungan tapi kalau luas persegi di sisinya itu 15 cm. Oke. Ini S kali S ya. Kalau luas persegi itu fungsinya seperti itu, 15 kali 15. Nah, ini nggak usah dihitung. Lalu di sini kan luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Nah, ini kan rumusnya adalah jari-jari ya, R itu jari-jari. Sini sementara yang diketahui adalah diameter, ya udah bagi 2 aja. Yaitu sama dengan 21. Ini pi itu adalah 22/7 dikali 21 kali 21 ya. Oke, ini 1, ini 3. Nah, dari sini aja udah dilihat ya. Ya, bisa dilihat yang besar itu adalah yang Y ya. Y, karena kan 22 kali 21 itu masih jauh lebih tinggi ya dibandingkan 15 kali 15 ya. Oke, lanjut nomor 18. Oke, di sini kita mencari tahu hubungan X dan Y dengan nilai seperti ini. Nanti kita masukkan saja nilai P-nya sembarang ya. Misalnya kita masukkan negatif 1, 0 sama 1 ya. Kita masukkan 0 dulu. Kan P kuadrat, 0 kuadrat itu kan tetap 0 ya. Terus 0 kali 3 negatif 4. Untuk yang ini sama ya. 0 kali 2 itu adalah 0. Berarti negatif 4 ya nilainya. Oke. Lalu ini negatif 1. 3 negatif 1 dikuadratin jadi 3. 3 kurangin 4 itu adalah negatif 1. Terus lalu negatif 1 dipangkatin 3 tuh masih negatif 1 ya. Lalu berarti min 2 kurangin 4 yaitu min 6. Ternyata ini lebih besar, ini sama dengan, berarti hubungannya nggak bisa dilihat, tidak bisa disimpulkan ya teman-teman. Jadi jadi kita nggak usah hitung yang satu karena X dan Y itu bisa lebih dari, sama dengan juga bisa ya. Oke, lanjut nomor 19. Oke, di sini selisih dua bilangan adalah X adalah 6 ya. Berarti X kurangin Y itu sama dengan 6. Dan jika dijumlahkan menghasilkan 36. Berarti X ditambah Y sama dengan 36. Oke, berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan? Maksudnya seperti ini ya. X kuadrat kurangin Y kuadrat. Karena kan ini selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut. Nah, X kuadrat kurangin Y kuadrat yang sudah dibahas di soal ini itu bisa kita pecah jadi X kurangin Y, X ditambah dengan Y. Ya udah, kita masukkan aja nih, X kurangin Y kan 6. X ditambah Y adalah 36. Lalu dikali aja. 6 kali 6 itu adalah 36. 6 kali 3 18 tambah 3 jadi 21 ya. Nah, A jadi. Oke, lanjut nomor 20.
7 tahun yang lalu umur ayah 6 kali umur Budi. Oke, di sini kita misalin dulu ayah itu adalah X dan Budi itu adalah Y. Berarti 7 tahun yang lalu X kurangin 7. Oke, 6 kali umur Budi berarti 6. Ini juga 7 tahun yang lalu ya, berarti 6Y kurangin 7. Oke, 6 kali ini dikali dulu, 6 kali 7 adalah 42 ya. Lalu 7-nya pindah ruas. Karena yang ditanya adalah Budi ya. Nanti kita masukkan ke persamaan yang keduanya. Tapi kita selesaikan terlebih dahulu ini. Negatif 42 ditambah 7 adalah 35 ya. Negatif 35. Oke, jika tahun depan berarti X plus 1, si Y-nya juga plus 1 ya. Ayah itu 2 lebihnya dari 3 kali umur Budi, berarti X plus 1 sama dengan 2 lebihnya berarti 2 plus 3 kali umur Budi, 3 Y ditambah 1 ya. 2 ditambah 3Y ditambah 3, ini X plus 1. Ya udah kita masukkan, kan X kita udah tahu nih, 6Y kurangin 35 berarti 6Y kurangin 35 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 3Y ditambah 3. Kita pindah ruasin ya, Y di sebelah kiri, yang angka di kanan ya. Oke, pindah ruas, 6Y kurangin 3Y itu adalah 3Y. Lalu di sini adalah 2 tambah 3, 5 ya. Kurang 1 ditambah 35. Ini adalah, ini kan 40. 40 dikurangin 1 itu adalah 39. Y sama dengan 13. Lalu mintanya adalah 5 tahun yang akan datang. Sudah ditambah dengan 5 yaitu 18. D. Oke, lanjut nomor 21. Ini kan suatu 10% dari suatu bilangan, 10% dari suatu bilangan, misalnya kita bilangannya itu adalah A, sama dengan 20% dari bilangan lainnya yaitu B. Jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, A ditambah dengan B itu sama dengan 45, selisihnya berapa nih? Oke, di sini kan ada persennya nih, kita coret, ini kan 0. Kita coret juga, berarti A sama dengan 2B ya. Berarti taruh aja sini nih, 2B ditambah dengan B sama dengan 45. 3B sama dengan 45. B sama dengan 15 ya. 15 taruh sini nih. 2 kali 15 itu adalah 30 ya. 30 kurangin 15 karena diminta selisihnya adalah 15. D. Oke, lanjut nomor 22. Oke, di sini Ani membuat 780 mili sirup yang ia tuangkan ke dalam setengah jumlah ya, jumlah botol miliknya. Jika masing-masing botol berisi 80 mili sirup dan sirup Ani bersisa 60 mili, maka berapa jumlah botol Ani ini seluruhnya? Oke, kan 780 mili ya. Terus masih ada sisa nih, berarti ini harus dikurangin dulu biar enggak kehitung ya, yaitu 720 mili. Nah, satu botolnya kan 80 ya, berarti dibagi dengan 80. Itu coret-coret. Ini adalah
9 ya. 72 bagi 8 itu adalah 9. Nah, tetapi ia menuangkannya itu setengah jumlah botol miliknya. Berarti ini adalah 9 sama dengan 1/2 X ya. X ini adalah jumlah botol yang ditanyakan. Ya udah, 9 kali 2 ya 18. Oke, lanjut nomor 23. Ini hampir mirip soal penyelesaiannya. Oke, di sini sama nih, ini tapi pakai kilogram beras ya. Ini kan 80, Lulu membeli 86 kilogram beras nih yang dikemasi, ini 1/4 ya. Tadi kan setengah ya jumlah plastik miliknya. Jika masing-masing plastik itu berisi 6 kilogram beras dan beras Lulu bersisa 2 kilogram, maka berapa jumlah plastik yang dimiliki Lulu? 86 kurangin 2, kita kurangi dengan sisanya dulu yaitu 84, lalu kita bagi dengan ini ya, kapasitasnya itu 6 kg. Ini bentar, 84 bagi 6 itu 16, 24 itu 4 ya, 14 berarti 14. Lalu 14 ini kita cari karena ini maunya 1/4 ya. Jadi X nya sama dengan 4 kali 4 itu 6, 1, 4 kali 1, 4, 56 ya. Oke, lanjut nomor 24. Oke, di sini pada sebuah universitas menyediakan mata kuliah tambahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dari 780 orang, 220 orang memilih bahasa Mandarin. Kita buat diagramnya dulu. Ini Mandarin yaitu 220 ya. Oke. Lalu 90 orang memilih keduanya. 90. Oke, lalu dan 24 orang tidak memilih. Jika suatu kelas memuat maksimal 40 nih, berapa kelas yang disediakan untuk mata kuliah tambahan bahasa Inggris? Oke, kita cari orang yang memilih bahasa Inggris ya. Lalu nanti dibagi dengan 40. Yang memilih bahasa Inggris aja, lalu dibagi dengan 40 dan menghasilkan jumlah kelas yang harus disediakan oleh universitas ya. Jadi 780 sama dengan 220 ditambah dengan 24 dikurangin yang dengan irisan ya, yaitu 90 yang memilih keduanya, lalu ditambah dengan yang kelas bahasa Inggris. Kita tulis I aja ya, Inggris. Oke, 220 tambah 24 itu 244 ya. Dikurangin 90, kurangin 4, ini adalah 5, 154. Terus nanti pindah ruas ya. Jadi 780 dikurangin 154. Kurangin 6. Ini jadi 7, ini jadi 2, ini 6, 626. Ini cuma jumlah yang milih Inggris ya, belum dibagi dengan 40, lalu dibagi dengan 40 ya. Jadi 40 dibagi 626. Ini adalah 1, 40 dikurangin 26 di sini. Ini 226 ya. Coba kalau dikali 4 itu kan 5 kali 4 kan 20, berarti otomatis 200 ya. Coba kalau kali dengan 6, 0 kali 4
adalah 0. 6 kali 4 itu 24 ya, sorry. Oh, berarti ini adalah 5 ya. 200 kurangin 26. Ini menghasilkan koma kan. Nah, komanya kita nggak usah hitung. Berarti ini kan karena kelasnya maksimal 40, berarti ya udah nambah satu aja. Dinaikin 1 jadi 16. Oke, lanjut nomor 25. Diketahui usia Risti lebih tua dibandingkan dengan Upin, sedangkan Mail lebih muda dibandingkan dengan Cici. Oke, usia Upin tepat lebih muda dibanding dengan Mail. Oke, diketahui bahwa Cici adalah orang dengan umur tertua. Di paling tua ya, kita gini aja ya, lingkarin. Maka orang yang umurnya berada di urutan ketiga tertua dan kedua adalah, oh berarti Cici. Ini bisa M, bisa Mail, bisa juga si R ya. Tapi yang paling muda ya si Upin. Berarti jawabannya adalah Mail Risti atau enggak Risti Mail. Oh ini nih jawabannya C ya. Lanjut nomor 26. Usaha pembuatan kue memproduksi 6 jenis makanan kecil setiap harinya. Lalu semua karyawan harus mengikuti aturan pembuatan kue yang dimulai dari pagi hari, yakni kue Nagasari dibuat sebelum talam ubi. Nagasari dulu baru talam ubi. Lalu martabak mini urutan keempat. Bolu kukus tidak akan dikerjakan jika kue mangkok belum dibuat. Mangkok dulu baru bolu kukus ya. Lalu risoles bisa dibuat kapan saja asalkan berada di 3 urutan pertama. Risoles itu 1,2,3 ya. Jika Nagasari dikerjakan di urutan pertama, maka makanan yang mungkin dikerjakan di urutan kelima adalah berarti Nagasari dulu. Nah, habis Nagasari itu si TU ya, talam ubi. Nah, sisanya R ya, karena dia kan bisa di urutan ketiga. Baru si empatnya itu MM di martabak mini. Baru habis itu ya ini nih, si M di apa namanya mangkok, baru bolu kukus ya. Urutan ke 5 tuh 2 3 4 5 di mangkok D. Lanjut nomor 27. Oke, di sini sebuah perusahaan menerapkan aturan berpakaian kepada para karyawan. Ada 6 seragam dengan warna yang berbeda. Berarti kerjanya sampai Sabtu ya. Adapun aturan pemakaiannya adalah abu-abu digunakan sebelum warna hitam. Abu-abu digunakan sebelum warna hitam dan kuning. Warna ungu digunakan di hari keempat setelah kuning ya. Berarti kuning dulu plus 4 hari sama dengan si ungu baru dipakai. Warna biru tua oke. Digunakan setelah merah muda dulu baru biru tua ya. Oke, jika Randy memakai warna abu-abu di hari Selasa, SL ya Selasa, maka warna baju yang mungkin digunakan di hari Jumat
itu adalah antara, oke, kita tulis dulu lah SN, SL, R, K, J, sama SB ya, Sabtu. Oke. Lalu SL kan si abu-abu ya. Nah, di sini itu pasti di bawahnya ada hitam sama kuning ya. Misalnya kuning itu di hari Rabu nih, misal. Oke, dia kan berjarak 4 nih. 1, 2, 3, 4. Berarti ungunya di sini ya. Nah, kalau misalnya kuningnya di bawah di hari Kamis kan nggak bisa ya. Karena 1, 2, 3, 4 mentok nih karena Selasa udah di booking. Berarti bener ya. Berarti bawahnya tuh hitam di hari Kamis. Baru yang Jumat Sabtunya itu ini nih. MM dulu kan. Baru si BT. Karena dia mintanya hari Jumat berarti MM. Merah muda. Oke, lanjut nomor 28. Ani berusia dua kali lipat dari Guna. Gunanya 21 tahun, berarti 2 kali 21 adalah 42. Ia berusia 8 tahun lebih tua daripada si Yasmin ya. Dia merupakan saudara kembar dari Zidane. Oke. Ia 5 tahun lebih muda daripada Ani. Si Ani kan 42 ya, kurangin 5 itu adalah 37. Nah 37 ini Y tambah 8 pindah ruas jadi adalah 31 ya. Sorry, 29. Oke. Siapakah yang paling muda? Ya ini ya. Si Yasmin atau enggak sih? Bukan. Yang paling muda itu adalah Guna ya, 21 tahun. Oke, kita lanjut soal nomor 29. Di sini di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah penduduk di desa maju berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditempuh. Oke, berapa persentase penduduk yang tidak tamat SD dibandingkan dengan seluruh penduduk desa maju? Yang tidak tamat SD kan ada 80. Oke, kita ini jumlahkan terlebih dahulu ya. Sebagai acuan untuk seluruh penduduk desa maju. Ini kan jadi 200. Ini jadi 200 juga. Jadi ada 500 ya sama ini. 500 karena yang diminta adalah tidak tamat SD, berangkat per di sini 80-nya ya kali 100%. Ini coret bagi 4 bagi 2 adalah 4, bagi 2 adalah 25 ya. 25 dibagi seperti ini ya, 2 kurangin itu 5 jadi 3, ini 15, ini tambah 1 sorry ini 1, lalu ini tambah 0 ya, lalu 150 tuh 6 kali 5 0, 3
6 kali 2 12 tambah 3 15 pas ya. Berarti 0,16 lalu dikali 100% sama dengan 16% ya. B. Oke, lanjut nomor 30. Tabel berikut menunjukkan harga tiket bioskop dalam Rp1.000 untuk 3 jenis film di 5 bioskop yang berbeda di kota bahagia. Jika Anda ingin menonton semua jenis film di suatu bioskop dengan total biaya paling murah di bioskop manakah yang Anda harus nonton? Ini tinggal dijumlahin aja ya. Ini X kan 50, 60, 55 ya. Ini kan 50 tambah 60 tuh 110 ditambah dengan 55 165 ya. Oke, 45 tambah 50 95 itu ini 145 ya. Ini 12,5 ditambah 60 jadi 18,5. Oke. 55 tambah 55 itu 110 ya. 110 itu jadi 160. Oke, 50 tambah 60 110 ditambah 55 jadi 165. Oke. Lalu di sini yang diminta adalah biaya paling murah, berarti yang Y ya. Jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 31. Oke, kita lihat di sini fokusnya, kalau saya fokusnya ke tanda tanya ini ya. Kan tadi di tengah, lalu di pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Berarti semua tempat sudah dijelajahi ya. Berarti nanti kembali ke awal nih. Maka dari itu cari yang gambarnya seperti ini. Yaitu opsi B ya. Oke, lanjut nomor 32. Oke, kita bisa dilihat ini kan tadi yang plusnya itu di pojok kiri atas ya, lalu pindah ke yang kanan, lalu yang muncul ke kurang ya, kurang terus nempel ke sini, lalu yang segitiga yang tadinya di bawah, di pojok kiri bawah naik ke atas, lalu yang ini persegi nempel ke segitiga, berarti nextnya adalah yang ini ya, yang lingkaran hitam itu nempel di bagian sini nih, di bawahnya persegi, berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor 33. Oke, ini yang beda sendiri adalah opsi C ya, karena yang lainnya itu garisnya sejajar ya. B sejajar, A sejajar, D juga, E juga ya. Oke, lanjut nomor 34.
Oke, kita lihat berdasarkan baris ya. Ini baris pertama. Di sini kan warna hitamnya ya. Lalu hitamnya ternyata di bagian sini. Lalu yang diarsir itu bagian kanan ya. Bagian ini kanan. Ternyata ini ada penggabungan ya. Jadi ada salah satu gambar yang digabungin ya, gambar satu sama gambar yang kedua. Tapi posisinya itu berubah ya. Yang tadinya hitam di kiri, sekarang jadi kanan. Yang arsirnya di kanan jadi di kiri. Ini juga sama. Ini yang digabungkan. Berarti yang baris yang ketiga ini yang digabungkan yang ini ya. Yang diarsirnya dari ada di posisi kanan jadi di kiri. Berarti yang hitamnya ini ada di kiri ya, karena ini kan di kanan nih. Berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 35. Oke, untuk nomor 35 kita lihat yang setiap baris itu selalu ada warna hitam ya, lalu diarsir seperti ini, lalu kosong ya, putih. Ini juga putih, hitam, arsir ya, hitam, putih, berarti di sini arsir. Nah, di setiap baris juga ada persegi, segitiga dan lingkaran ya. Segitiga, lingkaran, persegi. Berarti yang kurang di baris ketiga adalah yang D ya teman-teman. Kurang segitiga. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, terima kasih.